Ya pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, gara-gara tidak bisa membayar cicilan kredit, segerombolan debt collector mengambil paksa kendaraan milik Sugihartono. Ya, pasalnya klien sudah mengajukan keringanan tunggakan karena terdampak pandemi COVID-19. Dengan ini, Forum Rogo Jambi Bersatu atau FRB berinisiatif mendampingi Sugihartono dalam menyelesaikan kasus tersebut. Pemirsa, puluhan massa yang mengatasnamakan Forum Rogo Jambi Bersatu atau FRB mendatangi Mapolsek Rogo Jambi Banyuwangi, Jawa Timur pada 22 Maret 2021. Kedatangan Forum Rogo Jambi Bersatu ini guna mendampingi Sugihartono, korban dugaan pengambilan paksa kendaraan oleh debt collector di Desa Patoman, Kecamatan Belimbing Sari, Banyuwangi. Syaiful Mustamin, salah satu tim divisi hukum FRB menyampaikan, pihak FRB mendampingi pelaporan korban di Polsek Rogo Jambi guna memperjelas dan melengkapi aduan korban yang sempat ditolak. Lebih lanjut, Syaiful menambahkan, memang kliennya mengaku adanya tunggakan pembayaran kredit dari korban. Namun, hal itu bukan tanpa alasan dan bukan ada unsur kesengajaan. Lantaran memang kondisi ekonomi kliennya yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 dan bahkan kliennya sudah mengajukan keringanan terdampak COVID-19 pada pihak finance. Namun hingga minggu lalu saat korban berada di sebuah warung di kawasan Desa Patoman, tiba-tiba segerombolan orang datang dan memaksa membawa mobil tersebut. Korban bersikukuh tidak mau memberikannya, namun tidak dihiraukan oleh sekawanan debt collector tersebut. Atas kejadian itulah pihak Forum Rogo Jambi Bersatu berinisiatif mendampingi korban agar kasus yang dialami korban bisa diterima petugas sebagai aduan. Dengan membawa sejumlah data riwayat kepemilikan kendaraan beserta data-data dari finance di mana korban melakukan transaksi kredit. Sementara itu, Kapolsek Rogo Jambi Kompol Sudarsono di hadapan media menyampaikan, dari kasus ini pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Bahkan menurutnya, pihaknya pertanggal 22 Maret 2021, penyidik sudah langsung menindaklanjuti dengan berita acara interogasi kepada korban. Dan selanjutnya nanti mengarah dan mengundang semua pihak yang di lapangan, baik debt collector dan pihak finance. Ini ada perampasan terkait dengan unit. Nah, ada satu keprihatinan bagi kita. Musim dalam kondisi seperti ini, negara kita juga negara hukum, masih ada pembenaran juga masalah perampasan. Jadi kita kaget. Korban kemarin sudah lapor, cuman mungkin kurang responsif. Jadi akhirnya kita datang bareng-bareng diskusi dengan teman-teman dari Forum Rogo Jambi Bersatu. Alhamdulillah kita sudah komunikasi dengan Pak Wakad, Pak Kapolsek, kemudian dengan Kanit, dan sekarang sudah diproses. Maksud kita ini sangat prihatin sekali Pak dengan adanya perampasan unit kendaraan di jalan dan sebagainya. Walaupun mereka punya fidusia, tentu tetap ada permohonan eksekusi. Orang menang perdata Pak, masalah tanah aja, tidak bisa serta-merta kemudian mengusir orangnya di rumah ini, kemudian disuruh pergi, tidak bisa. Harus ada permohonan eksekusi, ada amanan dan sebagainya. Begitu pula fidusia. Apalagi di sini tidak ada BSTK. Penyerahan surat bukti penyerahan kendaraan ini tidak ada. Tanda bukti penyerahan kendaraan tidak ada. Tahu-tahu unit dirampas begitu aja dibawa. Ditanya seperti itu. Untuk kedepannya gimana Pak? Untuk sekarang masih lakukan penyidikan, cuman unitnya belum, posisi masih belum ditahan ya, masih sudah ditahan. Terus harapannya Pak? Harapannya kita tentu ada win-win solution Mas. Apa? Ikrar kredit ini kan
antara debitur dan kreditur. Awalnya mesti enjoy. Racing juga kepingin punya konsumen, kemudian dealer juga barangnya supaya laku, kemudian diikat dengan fidusia, tentu akhirnya juga harus lebih enak, lebih enjoy. Tidak seperti ini, Pak. Kemudian antara debitur dan kreditur jadi musuh. Harus kita selesaikan dengan baik-baik. Kantor polisi juga bisa dijadikan mediator, dijadikan mediasi di sini juga bisa. Tidak main rampas kemudian main semena-mena itu. Kesan seperti begal berarti kan? Ya seperti itu. Tidak boleh, Pak. Apalagi kalau di jalan, kemudian lagi sendirian lah dia. Nah ini kan tidak adil kalau sama seperti ini. Kalau memang gugat aja, ajukan permohonan eksekusi di pengadilan. Ada prosedurnya negara hukum, ada aturan dan hukumnya kan begitu. Kami sudah melaksanakan integrasi kurang lebih berapa jam? 3 jaman terhadap saudara Rahmat alias Tono. Hasil dari laporan tersebut dan? Ya tidak ada masalah dalam terkait dengan pertanyaan-pertanyaan, saudara Tono bisa menjawab dengan lancar. Pak Tono mengadukan pada kami pada hari ini tanggal 22 Maret 2021. Sudah kami terima dan kami tidak lanjuti dengan berita acara interogasi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Terkait temuan cabai palsu yang diduga dicat dan viral di media sosial, pada Senin pagi polisi telah memeriksa 3 orang saksi, yaitu pengunggah video, pembeli, dan penjual cabai. Dari ketiga pelaku, polisi masih belum menetapkan tersangka. Sementara itu, untuk memastikan temuan cabai palsu tersebut, kini barang bukti cabai masih diteliti di laboratorium. Pemirsa, pasca viralnya video yang diduga cabai palsu dan dicat yang tersebar di media sosial Facebook, pada Senin pagi Polresta Banyuwangi, Jawa Timur telah memeriksa 3 orang yang terlibat dalam video tersebut. Ialah Agung Prasetyo Hadi pengunggah video, Suryati pembeli cabai, dan LN penjual cabai. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, pelaku pengunggah video mengaku mengetahui adanya cabai yang diduga cat tersebut dari neneknya, yaitu Suryati yang pada waktu itu hendak memasak dan menggoreng cabai. Namun tiba-tiba warnanya luntur menyerupai cat. Dari situlah kemudian pelaku pengunggah video mengupload ke media sosial Facebook dan akhirnya viral. Sementara itu LN, pedagang sayur keliling yang diduga sebagai pengedar cabai palsu, saat menjalani pemeriksaan polisi tidak mengakui bahwa cabai tersebut berasal dari dagangannya. Karena dari 9 ons cabai yang ia jual, lainnya tidak mengalami masalah dan tidak ada yang diduga mengandung zat pewarna atau cat. Hingga kini polisi masih terus memeriksa dan mendalami kasus ini. Selain memeriksa sejumlah saksi, petugas juga telah mengirimkan barang bukti temuan cabai palsu ke laboratorium untuk memastikan kandungan yang ada dalam barang bukti cabai tersebut. Kemudian hari ini kita akan melaksanakan pemeriksaan kepada L dan N. Ya, sampai dengan pembeli sendiri adalah Ibu S, ya, di mana harapannya di sini bisa kita mengembangkan dengan melaksanakan kegiatan penyelidikan kepada yang lain, karena kita ketahui bersama bahwasanya si penjual berinisial ST mengatakan bahwasanya dari 9 kantong yang dijual 9 ons, 6 ons tidak mempunyai permasalahan, cuma 1 aja yang terjual disodariki di situ yang dugaan sebagai masalah. Bahwasanya sehingga yang bersangkutan komplain bahwasanya tidak mungkin barang dagangannya itu mempunyai masalah. Ini kita buktikan nanti melalui kajian dari laboratorium forensik. Ya, hari ini juga kita akan kirimkan bahan tersebut ke laboratorium forensik untuk melakukan pengkajian dan hasilnya nanti kita lihat ke depannya apakah memang ada permasalahan di sini ataukah tidak. Kalau L dan N itu perannya yang melihat kedua ya. Hari yang pertama adalah ibunya S, kemudian yang kedua adalah L disaksikan dengan N. Kemudian diunggahlah L ini mengunggah kepada mendistribusikan ya, mentransferkan video tersebut ke WA ke A. Kemudian A datang mengambil lagi video, kemudian diunggah. Jawabannya lapor. Foto warna makanan atau cat belum tahu ya, Dan.
dinamika kita nggak bisa tebak-tebak ya, harus pasti. Ya makanya kita lapor. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, kali ini Bupati Banyuwangi melakukan kegiatan susur sungai yang berlokasi di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegal Sari bersama Forkopimda dan Forkopimka Kecamatan setempat. Ya, kegiatan ini bertujuan untuk mengkonservasi ekosistem sungai dengan menebar bibit ikan serta melakukan penanaman pohon di bantaran sungai Desa Karangdoro. Pemirsa, pada Senin pagi 22 Maret 2021, bertempat di salah satu bendungan sungai yang berada di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegal Sari, Banyuwangi, Jawa Timur, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani beserta jajaran Forkopimda melaksanakan kegiatan susur sungai. Di mana diadakannya kegiatan susur sungai ini bertujuan untuk melestarikan serta mengkonservasi ekosistem sungai yang berada di wilayah kecamatan tersebut. Pada saat kegiatan ini berlangsung, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dengan didampingi jajaran Forkopimda dan Forkopimka setempat melakukan pelepasan bibit ikan ke sungai serta melakukan penanaman pohon di bantaran sungai. Sementara itu, Bupati Ipuk usai melaksanakan kegiatan tersebut, dirinya mengatakan, kegiatan ini ada lantaran atas inisiasi dari pemerintah desa sekitar. Untuk susur sungai ya ini salah satu juga bentuk pemberdayaan atau kolaborasi di tingkat desa memanfaatkan sungai yang ada di wilayah mereka, dan kami berharap dengan acara susur sungai tadi itu adalah salah satu juga selain pemberdayaan juga ada edukasi ya, ada perubahan perilaku di sekitar wilayah sungai tersebut agar menjaga sungai sebagai bagian dari kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Banyuwangi, dan nantinya juga sungai itu juga bisa tetap terjaga kebersihannya dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya. Itu usulan dari desa dan kami berharap di sini ada dengan susur sungai tadi ada pelestarian lingkungan, konservasi lingkungan. Ya, tadi juga saya menanam pohon di bantaran sungai tersebut nanti agar lebih terjaga lagi lah sistem air yang ada di sana. Dengan ini, Bupati Ipuk pun memberikan apresiasi terhadap pemerintah desa sekitar. Pasalnya dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi alternatif dalam pemanfaatan sungai. Dengan ini, Bupati Ipuk pun berharap atas terselenggaranya kegiatan tersebut dapat berkembang menjadi festival serta bendungan Karangdoro dapat berubah menjadi destinasi wisata baru di Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita selanjutnya, komoditas kopi dan kakao di Banyuwangi menjadi daya tarik tersendiri, di mana adanya sumber daya alam tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani kopi dan kakao. Ya, seperti halnya di Desa Tegal Gondo, Kalibaru, Pemkab Banyuwangi menyelenggarakan serta launching Festival Ngopi dan Nyoklat 2021. Hal ini dapat mengembangkan produk kopi ataupun coklat lokal semakin dikenal. Dan beserta tokoh masyarakat, Pemirsa, Banyuwangi merupakan kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Jawa dengan sejuta kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu sumber daya alam tersebut yakni komoditas pertanian jenis kopi dan kakao. Guna meningkatkan kesejahteraan petani kopi dan kakao di Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur, bertempat di Margo Utomo Hill View and Eco Resort 2 pada Senin pagi 22 Maret 2021, Pemkab Banyuwangi menyelenggarakan serta launching Festival Ngopi dan Nyoklat 2021. Diadakannya kegiatan ini tak lain guna memberikan ruang bagi petani maupun pengusaha di bidang kopi dan coklat, agar dapat berinovasi serta mengembangkan produk kopi dan coklat asal Banyuwangi. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwaranas mengatakan diadakannya kegiatan festival ini lantaran guna memberikan wadah bagi para petani ataupun pengusaha di bidang kopi dan coklat. Pada saat kegiatan ini berlangsung, Bupati Ipuk menyempatkan untuk menyangrai kopi secara manual serta mengunjungi beberapa stan UMKM desa di sekitar wilayah Kecamatan Kalibaru.
Ya, sebenarnya kan festival kopi dan coklat ini kan sudah beberapa kali dilakukan. Nah, kali ini kita melakukannya memang di suasana yang berbeda karena masih pandemi COVID-19. Kami berharap dengan diadakannya festival kopi ini bisa meningkatkan lagi perekonomian Banyuwangi melalui penjualan kopi dan coklat yang ada di Banyuwangi. Dan alhamdulillah ini antusiasnya dari anak-anak muda sangat bagus sekali, banyak inovasi-inovasi baru berkaitan dengan kopi. Jadi kopi dicampur dengan berbagai rasa, lalu ada yang difermentasi. Nah ini inovasi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan festival ini ada pangsa pasar yang terbuka bagi anak-anak muda untuk kopi Banyuwangi dan coklat Banyuwangi. Pada saat mengunjungi stan UMKM tersebut, Bupati Ipuk mengaku sangat takjub lantaran para pemuda sekitar mengubah kopi menjadi berbagai jenis minuman unik seperti wine kopi, kopi dengan aneka rasa, dan beberapa jenis minuman yang lainnya. Atas terselenggaranya kegiatan ini, Bupati Ipuk pun berharap agar kedepannya masyarakat dapat mengeluarkan ide serta gagasan baru dalam mengembangkan produk kopi ataupun coklat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kopi Kalibaru. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.